Hidup rakyat Indonesia, merdeka mahasiswa. Salam hormat. Bahwa kemiskinan itu terjadi. Baru kali ini baca berita korupsi sampai kepengen nangis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu guys, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah ngedukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku, seperti biasa guys, kita akan nge-reaction beberapa video yang lagi viral. Seperti apa videonya? Ini dia guys. Ini dia guys. Hidup rakyat Indonesia, merdeka mahasiswa. Salam hormat. Hari ini wakil gerakan mahasiswa serta masyarakat sivil hadir di hadapan Kedutaan Republik Indonesia untuk bersolidariti dengan kawan-kawan. 400 individu dilaporkan telah pun ditahan semasa demo DPR semasa 25 Ogos 2025. Kami menyatakan solidariti tertinggi dan memohon agar kebebasan segera diberikan kepada mereka. Kami mengecam tindakan aparat polisi yang menggunakan kekerasan bukan sahaja kepada demonstran tetapi juga kepada jurnalis. Kami sifatkan tindakan ini sebagai satu bentuk pengkhianatan kepada prinsip demokrasi di Indonesia. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Oh, ini di Kuala Lumpur ya, di kantor Duta Republik Indonesia. Terima kasih buat mahasiswa Malaysia. Terima kasih yang telah peduli sama warga rakyat Indonesia. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih. Ini saya mewakili guys ya. Ini karena gue terenyuh banget gitu. Karena saudara kita, jiran kita bisa sebegitu perhatiannya kepada kita. Itu sangat berterima kasih. Berterima kasih banget ini guys. Bener-bener. Karena ya seperti itulah Indonesia guys. Seperti itulah Indonesia. Kita itu udah sering kali dizolimi. Dan ketika kita marah karena dizolimi oleh negara sendiri, oleh pemerintahan, ya seperti itu. Kita itu kayak diintimidasi, kayak mereka itu tidak mau nggak mau kalau kita marah, tapi selalu membuat kita marah gitu. Ketika mengkritik, kita selalu dipersalahkan. Seakan-akan kita itu tidak diperbolehkan kritik. Padahal negara kita ini negara demokrasi. Kenapa? Kalau memang negara ini tidak mau dikritik, kenapa harus berbentuk negara demokrasi? Kan seperti itu. Di undang-undang jelas. Di undang-undang kita itu jelas padahal guys. Ya. Entah atau pemerintah kita itu nggak tahu sama undang-undang atau nggak pernah baca undang-undang atau gimana, gua nggak tahu juga. Tapi yang pasti seakan-akan pemerintah pejabat-pejabat di sana itu seakan-akan tidak tahu bahwa ada undang-undang yang mengatur kebebasan bersuara. Padahal orang-orang yang berdemo itu hanya menuntut, hanya mengungkapkan isi hatinya, kekecewaannya agar didengar. Karena itu adalah salah satu cara kami untuk menyampaikan aspirasi kami kepada negara, kepada pemerintah. Gak mungkin dong kita itu tiba-tiba datang ke presiden, datang ke DPR. Gak mungkin dong. Seharusnya DPR kalau memang pemerintah lah gitu ya. Khususnya pemerintah, DPR, entah presiden, entah siapa. Ketika rakyat datang ke sana berdemo, mau meluangkan waktunya, mau meluangkan aspirasinya, mau menyampaikan aspirasinya, didengar dong. Apa keluhan mereka, apa keluhan kita. Apa yang kita tidak enak itu ya didengar. Bukan malah buat ini, buat aturan ini, marah ini. Seakan-akan rakyat itu tidak boleh mengkritik pemerintah. Seperti itulah di Indonesia guys. Kita berlanjut ke video selanjutnya. Ini dia guys. Saudara harus mengerti bahwa kemiskinan itu terjadi ngomongin siapa ini? Karena pemimpin-pemimpin yang tidak pandai
pemimpin-pemimpin tidak handal, pemimpin-pemimpin tidak kuat, pemimpin-pemimpin tidak mampu menghadapi penjajahan dari luar. Karena pemimpin tidak pandai, karena pemimpin tidak handal, karena pemimpin tidak faham bagaimana menjalankan negara dengan sebaik-baiknya, maka bangsa-bangsa asing bisa menguasai Nusantara yang begini luas. Sebentar guys, sebentar. Ini Pak Prabowo ini ngomongin siapa ya? Ini cakap siapa ini sebenarnya? Kan ini orang kan pemimpinnya ya. Oh bentar. Ya mudah-mudahan Pak Prabowo ya, mudah-mudahan pemimpin kami itu bisa mendengar. Khususnya Presiden Republik Indonesia bisa mendengar ya. Ya Pak Prabowo. Ya pemimpinnya yang kurang pandai katanya. Ya mudah-mudahan mendengar Pak. Apa kata Pak Prabowo yang tadi itu mudah-mudahan didengar. Mudah-mudahan presiden kita itu mendengar ya. Pengen ketawa, pengen gila gue guys. Aduh. Pak Prabowo menasehati presiden kita sekarang guys. Mudah-mudahan didengar sama Pak Presiden. Pak Prabowo. Kita berlanjut ke video selanjutnya guys. Ini deh guys. Baru kali ini baca Ini berita dia, guys. korupsi sampai kepengen nangis. 8.400 jemaah haji yang sudah mengantri selama 14 tahun gagal berangkat di 2024 ini karena korupsi. Pertama kali baca berita ini yang langsung ada di bayangan gua adalah nenek-nenek yang udah excited nunggu selama bertahun-tahun akhirnya bisa berangkat ke Tanah Suci, tapi ternyata uangnya malah dikorupsi. Padahal mungkin di sisa hidup mereka ini ingin sekali merasakan pergi ke Tanah Suci, ingin sekali merasakan rasanya ibadah di sana. Tapi ternyata harus gagal dan sampai sekarang ini belum ada kelanjutannya guys. Kira-kira pertanggungjawabannya itu seperti apa? Gue memahami banget bahwasannya ketika kita mau pergi ke Tanah Suci itu pasti ada panggilannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang belum jodoh ya pasti nggak akan berangkat. Tapi kan ini orang udah berusaha ya. Jujur gue kecewa banget, kadang gue tuh mikir orang-orang yang korupsi ini, kalian apakah berpikir akan hidup selamanya gitu loh ya. Kita nggak pernah tahu 2 tahun lagi, 5 tahun lagi, dan orang itu berpulang nggak selamanya karena sakit atau apapun. Ada yang tiba-tiba kecelakaan ya, mohon maaf. Dengan kalian melakukan korupsi seperti ini, memangnya apakah sudah siap untuk mempertanggungjawabkan segala hal di pengadilan akhirat nanti? Parah sih. Ini soal agama loh guys. Ibadah loh. Masih dikorupsi. Astagfirullah. Sebegitunya bobroknya loh di negara kita. Sampai urusan agama, urusan ibadah aja dikorupsi, bayangkan guys. Astagfirullah. Ini yang kayak gini nih. Nanti rakyat marah. Salah. Malah rakyat mengkritik nantinya dipersalahkan lagi. Sedangkan pejabatnya Allah, sikit-sikit mau korupsi, ini mau dikorupsi, itu mau dikorupsi. Ini urusan haji, urusan ibadah masih mau dikorupsi lagi. Kita berlanjut ke video selanjutnya guys. Ini deh guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Gubernur Lampung, Bapak Rahmat Mirjani yang sangat kami hormati. Kepada Bapak Bupati Kabupaten Tanggamus, Bapak Haji Muhammad Saleh Asnawi yang kami hormati. Kami berada di lokasi jembatan yang menghubungkan antara SMP Negeri 2 Pematang Sawah dengan SMA Negeri 1 Pematang Sawah. Tidak jauh dari situ Pak, sekitar 10 meter itu SMA Negeri 1 Pematang Sawah. Kami berharap Pak, mohon jembatan ini karena jembatan prioritas, mohon untuk dibangun kembali agar warga masyarakat bisa melewati jembatan ini. Termasuk anak-anak sekolah Pak, yang tidak seharusnya dekat
namun harus muter jauh dari sini. Dengerin dong Pak Gubernur, Pak Bupati, ya khususnya pemerintahan semuanya, pemerintah pusat, pemerintah daerah. Masa iya tega gitu ya, anak sekolah menyeberangi sungai dengan melalui jembatan yang macam itu. Come on guys, come on. Aduh, semiskin itukah kita? Sampai nggak bisa membuat jembatan yang menghubungkan masyarakat ke sekolah. Semiskin itu kita. Allah, astagfirullah. Aduh, mudah-mudahan sampailah ke pemerintah nih. Biar cepat dibangun, kasihan guys. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa guys, sholawat.